Nah, yang kedua, sekarang kemarin kita dengar berita Nord Stream 2 itu diledakin kan, kita nggak tahu peledaknya siapa. Tapi itu menghurt supply gas nanti ke Eropa di musim dingin. Masuk nih kan udah masuk musim dingin nih. Nanti bentar lagi Oktober udah masuk, malah Oktober. Musim dingin itu kan Oktober, November, Desember, Januari, berarti bulan depan ya, 3 bulan. Nah, kita nggak tahu nih supply-nya ini bakal membaik apa nggak setelah diledakin gitu ya. Dan yang kedua, kalau misalkan akhirnya Jerman memutuskan untuk nggak sama sekali akhirnya berhubungan impor gas dari Rusia, maka kita bisa pastikan November harga gas di Eropa itu akan balik menguat. Berarti harga pupuk akan balik menguat, gandum akan balik menguat, minyak akan balik menguat, batu bara akan balik menguat. Jadi sekarang penentuannya apakah perang ini akan berlanjut atau enggak sampai musim dingin. Atau eskalasinya makin tinggi nggak? Kalau eskalasinya makin tinggi, maka dunia akan berlomba-lomba menstok pangan dan juga energi. Jadi India itu akan naikin impor dari Rusia, Cina akan naikin impor untuk jaga-jaga. Kalau perangnya itu membuat eskalasi yang lebih tinggi di Eropa, maka tentu pasti harga energi akan naik lebih tinggi lagi di tahun 2023 dan mengkonfirmasi resesi yang akan dalam di Eropa dan di Amerika. Kalau masalah resesi, menurut model saya, 90% Amerika dan Eropa resesi. Nah, kalau Amerika dan Eropa resesi, maka ada kemungkinan harga komoditas bukan naik, tapi turun. Harga komoditas akan drop. Kita lihat setiap kali Amerika resesi, itu harga komoditas pasti drop. Kita ingat Maret 2020 ketika Amerika lockdown, itu harga minyak dunia itu minus. Kita ingat kan, harga minyak dunia sempat minus karena konsumsi terhadap energi itu nggak ada. Nah, kalau misalkan resesi terjadi diikuti dengan debt crisis di Amerika, ada kemungkinan harga komoditas akan polanya mirip seperti 2007-2008, harganya akan drop sekitar 30-40%. Harga minyak dunia akan drop 30-40%, berarti itu akan mendrag down harga batu bara 30% juga turunnya, misalkan berarti jadi $200. Kalau sekarang $400, berarti trennya 2023 seluruh komoditas itu akan turun malah. Nah, tapi balik lagi, ini asumsinya kalau perang tidak escalate. Tapi kalau perang escalate di November, Desember, Januari, otomatis harga batu bara mungkin akan bertahan $400-500 sampai the rest of 2023. Walaupun menurut saya kalau ekonomi Amerika dan Eropa resesi, walaupun itu resesi, harga minyak dunia, gas dunia, batu bara dunia, gandum itu masih akan tetap resisten tinggi tahun depan. Jadi balik lagi, what if skenario-nya itu tinggi, makanya sekarang benar-benar harga komoditas ditentukan sama politisi. Nah, cuman baseline skenario-nya adalah tidak terjadi eskalasi perang yang besar. Kalau terjadi eskalasi, paling perangnya itu hanya di Kharkiv, terus habis itu udah dikuasai Rusia, udah sampai itu desit selesai, terus Ukraina mau duduk kerjasama agreement dengan Rusia seperti Minsk Agreement tahun 2014. Nah, kalau itu yang terjadi, maka harga komoditas itu akan drop. Probabilitasnya kemungkinan 60%, saya cuma bisa bilang mungkin 60%, tahun depan harga komoditas akan turun. Turunnya berapa? Mungkin sekitar 30% dari peaknya sekarang. Berarti harga batu bara mungkin akan turun ke 2.700-an, minyak akan turun ke level $70-80 stay, terus harga CPO akan turun ke mungkin ke 2.000 sampai 2.500 ya, per ton ya, ringgit Malaysia. Nah, artinya akan ada penurunan secara year on year basis di perusahaan-perusahaan komoditas. Jadi mungkin peaknya di tahun ini harga saham komoditas itu menurut saya probabilitasnya 60%. Cuma nobody knows, balik lagi 40%-nya kan berarti kan masih besar sekali ya. Nobody knows ini politik ini akan ke arah mana. Nah, kalau inflasi, berarti kan kalau komoditas turun, berarti kan inflasi akan drop. Ditambah lagi Amerika kan resesi kan. Eropa resesi, berarti otomatis yang ada tingkat suku bunga tuh nggak naik malah turun. Jadi puncak kenaikan tingkat suku bunga itu Desember ini. Nah, malah orang sekarang kalau kita lihat bond yield di Amerika itu udah drop dari 4 ke 3,6% bond yield yang 10 tahun di Amerika. Nah, ini kan bond traders ini orang-orang pintar semua ya, karena valuasi US Treasury itu hampir 3 kali lipat dari valuasi saham di Amerika. Jadi kan aset under management US Treasury itu jauh lebih besar lah daripada stock market. Mereka udah predik kemungkinan besar inflasi ini akan easing di bulan apa? September, Oktober. Jadi kalau inflasi ini di bawah 8% di September, datanya keluar 2 minggu lagi kalau nggak salah ya.
Itu key factor banget. Begitu inflasinya drop di bawah 8, inflasi bulan Oktober pun bisa jadi drop di bawah 7,5. Mungkin Oktober itu inflasi bisa drop di 7,2. Nah, kalau itu yang terjadi, maka The Fed kemungkinan nggak akan naikin 75 basis November. Yang terjadi The Fed akan naikin cuma 50 basis di November, mungkin 25 basis Desember. Jadi dia akan balik badan. Oke. Nah, kalau itu yang terjadi, BI berarti hanya tinggal 50 basis lagi naikin suku bunga. 25 basis di bulan Oktober, mungkin November dia akan stop, Desember dia akan naikin lagi terakhir. Atau November dia akan naikin lagi, Desembernya dia stop. Jadi mungkin 50 basis lagi. Jadi tahun ini hanya 125 basis point. Cuman beda 25 basis point dari prediksi awal kita di Desember 2021. Di Sukor Sekuritas ya. Nah, makanya kalau kita lihat, kalau skenario itu yang terjadi, resesi, komoditas turun, yieldnya yield US Treasury turun, tingkat suku bunga The Fed malah turun, ada kemungkinan malah The Fed akan QE lagi tahun depan. Nah, jadi karena apa? Karena kan begitu resesi kan dia butuh printing money kan untuk menjaga supaya tidak terjadi debt crisis. Nah, yang ketiga 2023 nobody knows apakah akan resesi ini akan menciptakan debt crisis atau enggak. Karena ada resesi yang diikuti oleh debt crisis, ada resesi yang nggak diikuti oleh debt crisis. Contoh 2001 itu resesi di Amerika tapi tidak diikuti oleh debt crisis kan. Nah, 2008 tapi resesi diikuti oleh debt crisis. Nah, kalau diikuti oleh debt crisis, ongkos ekonomi untuk memulihkan debt crisis itu jauh lebih besar. Dan tentu pasti kontraksi ekonomi di Amerika akan jauh lebih dalam. 2008 kalau nggak salah itu pertumbuhan ekonomi Amerika kontraksi 13%. Kalau 2020 Maret itu karena COVID ya, karena lockdown itu 43%. Puncaknya tuh kontraksi ekonomi di Amerika. Nah, kalau kita expect tahun depan tidak terjadi resesi, tidak terjadi debt crisis, karena The Fed ketika resesi dia akan balik badan, langsung dia akan potong suku bunga, atau dia bikin suku bunga, dia dipotong suku bunga, atau dia malah melanjutkan QE tahun depan, maka tidak akan terjadi debt crisis karena di bail out lebih dulu sebelum pecah itu bisulnya, kasarnya gitu kan ya, di Amerika gitu. Kita sudah banyak dengar kan, kita banyak dengar bank-bank sekarang, bank-bank besar di Amerika udah banyak mengalami kesulitan likuiditas atau permasalahan modal ya gitu kan. Nah, ini kemungkinan besar dia akan QE tahun depan. Nah, kalau QE berarti di second half kita expect komoditas kalau dia turun dalam karena resesi dia akan rebound. Makanya saya bilang penurunannya tidak akan terlalu dalam komoditas ini. Kenapa? Karena begitu resesi pasti Amerika akan QE. Karena kalau tidak diikuti QE, ada kemungkinan akan terjadi financial crisis atau debt crisis di Amerika. Nah, makanya saya bilang tahun depan the most likely skenario-nya adalah komoditas itu akan turun, tapi tadi turunnya tidak akan terlalu signifikan. Inflasinya akan turun karena high base tahun ini, tingkat suku bunga akan turun dan dia akan malah QE tahun depan. Nah, kalau dia QE tahun depan, mungkin stock market kita akan koreksi begini. Ini yang menarik tahun depan ya. Tahun depan itu kita harus prepare stock market kita itu akan turunnya cukup signifikan. Rata-rata setiap kali resesi stock market kita itu turun 30-40% dari indeks penutupan di akhir tahun. Kita ingat Maret 2020 itu indeks kita turunnya sampai kalau nggak salah 38%. Kalau nggak salah sampai 3.400, 3.800 dari puncaknya 6.600 kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kita harus prepare kondisi itu tahun depan. Karena apa? Karena kalau terjadi resesi, tadi hampir pasti akan terjadi capital outflow. Dan apalagi kalau kita lihat, setahun terakhir ini yang mendorong indeks kita itu bisa sampai level puncaknya 7.300 itu adalah net capital inflow dari asing. Net buy asing kalau nggak salah 50-60 triliun ya, year to date. Nah, itu pasti akan keluar. Duit itu dalam jangka pendek pasti akan keluar kalau terjadi resesi di Amerika. Nah, jadi kita harus prepare. Makanya mungkin ketika masuk awal tahun bisa jadi kita harus naikin rasio cash kita. Ya, tapi kan nobody knows. Kita nggak tahu apakah saham itu akan crash dalam atau enggak. Jadi ya nggak apa istilahnya ya, nggak fair juga kalau misalkan kita benar-benar ninggalin stock market gitu ya. Jadi mungkin kita lebih selektif. Kita pilih saham-saham yang benar fundamentalnya kuat gitu, yang benar-benar fundamentalnya kuat dan dia nggak terlalu bergejolak kena komoditi volatilitas komoditas lah. Misalkan contoh seperti consumer, seperti bank. Itu kan dia tidak terlalu berdampak terhadap volatilitas bank lah yang paling terutama gitu ya. Dia tidak terlalu terdampak terhadap, karena dia kan
resiko kredit itu kan tersebar di banyak sektor, ya kan? Mhm. Ya, jadi kan volatilitasnya itu terhadap komoditas nggak terlalu kuat, ya, jadi bisa kita taruh misalkan sebagian, tapi rasio kita pegang cash itu harus jauh lebih besar masuk awal tahun, karena biasanya resesi itu akan membuat stock market crash itu di Maret sampai dengan Juni, baru nanti akan ada recovery di second half. Kita harus prepare for the worst itu sih, kondisi itu, karena menurut saya 80% ekonomi Amerika dan Eropa pasti akan resesi di tahun depan, di first quarter 2023 gitu. Nah, cuman balik lagi tadi kalau ditanya apakah resesi ini akan membuat komoditas itu akan turun dalam atau enggak, belum tentu juga, karena balik lagi kalau supply-nya makin hancur karena perangnya escalate di musim dingin, malah inflasinya malah makin tinggi. Nah, itu yang disebut dengan stagflasi. Itu sih. Nah, jadi memang kalau saya ditanya, saya agak bingung jawabnya gitu, karena tergantung politisi di Amerika, Eropa, dan Rusia ya. Ini mau dibawa kemana arah komoditas global. Terus kita dengar sekarang hotspot dunia itu sekarang ada 3 yang belum pecah. Yang pertama di Iran, ya kan? Kita nggak tahu apakah Israel ini Iran itu akan diserang dengan Israel atau enggak. Yang kedua sekarang lagi rame di Korea Utara ya. Apakah Jepang dan negara-negara Jepang, Amerika, dan Eropa itu akan menyerang Korea Utara. Kalau Jepang diserang, Korea Utara diserang, sama Amerika dan Jepang dan Korea Selatan, itu pasti China ikutan masuk, karena Korea Utara itu sangat langsung berdekatan sama bordernya China. Itu pasti akan terjadi proxy war seperti perang Ukraina di Eropa, gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, otomatis akan makin tight supply energi ke China, gitu. Nah, itu yang kita nggak pernah tahu itu kondisi itu terjadi. Itu Mas, cuman baseline skenario kita berharap tidak ada perang yang escalate lebih tinggi. Ya pasti harga komoditas kemungkinan akan easing ya, akan melemah di 2023. Nah, ini wah, seru banget Mas Mike, gila sih. Saya tadi sampai nahan napas dikit pas denger pas denger Ya. skenario-skenarionya. Ini menarik untuk kita perhatikan di akhir tahun ini ya, tentunya ya, mulai di kita udah mulai harus hati-hati seperti tadi yang Mas Mike bilang, di awal tahun mungkin harus naikin rasio cash dulu untuk wait and see gitu ya, gimana kondisi atau gimana market merespon dan juga kondisi global seperti apa. Nah, Mas Mike, kan banyak yang bilang, dan juga Ibu Sri Mulyani juga bilang gitu, kalau Indonesia ini masih resilient. Nah, tapi kan ini bisa kita kaitkan dengan yang Mas Mike tadi bilang gitu. Ada nggak sih kemungkinan karena kita itu fundamentalnya resilient gitu, jadi kita punya stock market itu juga bisa jadi resilient gitu di 2023? Ya, jadi halo, kedengaran suara saya? Ya, jadi kita harus belajar ke 2007-2008. Kalau 2020 kita nggak bisa mengelak, ekonomi kita nggak bisa mengelak resesi karena kita dipaksa untuk resesi kan, dipaksa untuk tidak beraktivitas konsumsi ekonomi kita. Makanya kontraksinya sampai kalau nggak salah 4%-an ya. Nah itu kalau tidak terjadi pandemi, ya kondisi itu nggak akan terulang. Di kondisi tahun 2020 itu tidak akan terulang. Ekonomi kita akan kemungkinan tidak akan kontraksi tahun depan. Makanya kemungkinan besar kita harus berkaca ke kondisi 2007-2008. Karena 2007-2008 itu adalah kondisi real resesi yang terjadi karena economic factor, bukan karena pandemic factor. Nah, waktu 2007 itu ekonomi kita tumbuhnya sekitar 6,5%. Itu zaman Pak SBY. 2007 sebelum resesi. Nah, pecah Lehman Brothers tumbuhnya kita 3,8%. Sorry, 4,3 sampai 4,8%. Jadi dari 6,5 kita turun ke 4,3 4,8%. Berarti turunnya berapa tuh? Hampir 2% kan? Iya. Nah, tapi kita tetap tumbuh. Nah, cuman saat itu tetap stock market kita crash sekitar 30% dari 2007 ke 2008. Jadi walaupun ekonomi kita tetap tumbuh nih, dari 6,5 kita tumbuh ke 4,3%, tetap stock market kita itu koreksi cukup dalam, sekitar 30%. Tapi koreksinya temporary, hanya sekitar 3 bulan. Habis itu QE, the Fed mengintroduce
kebijakan yang unkonvensional. Saat itu orang nggak ada yang tahu QE itu apa. Nggak ada, kalau orang di tahun 2008 orang ngomongin QE nggak ada yang ngerti, nggak ada satupun, jarang ekonom yang ngerti. Karena itu kebijakan dulu nyebutnya unconventional monetary policy, orang belum nyebutnya QE. Nah barulah disebut QE di tahun 2009, quantitative easing, ternyata cetak duit maksudnya. Cuman dihalusin bahasanya, printing money sebenarnya kan, itu nyetak duit, cuma dibahas quantitative easing gitu. Yang dimaksud kenapa disebut kuantitatif itu adalah money base, M0 yang dicetak gitu. Oke. Nah, 2002 kita tarik ke 2023, jadi ada kemungkinan kalau tahun ini kita tumbuh 5,4% ya. Average lah sepanjang tahun 2022 ini kita tumbuh 5,4%. At least kalau ekonomi Amerika kontraksi 10% aja, ini modeling ekonomi saya. Kalau ekonomi Amerika kontraksi tahun depan 10% aja, kita masih bisa tumbuh 3,5%. Kita masih bisa tumbuh 3,5%. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi kita itu resilient, kuat. Gitu. Karena apa? Mungkin nanti China pun akan tumbuhnya mungkin yang sekitar 3%. Dia kan baru recovery kan dari lockdown. Mungkin Eropa juga tumbuhnya, Eropa mungkin akan masuk depresi ya. Kalau misalkan dia belum bisa menyelesaikan supply shock-nya, dia akan kontraksi terus L-shape itu recovery-nya sampai dengan akhir tahun 2023, maka dia akan masuk depresi ekonomi. Berarti hampir 2 tahun berturut-turut mereka akan mengalami kontraksi ekonomi. Nah, depresi itu kan terakhir tahun 1928. Nah, berarti pertumbuhan ekonomi kita masih tetap kuat. Eropanya melemah, Amerikanya melemah. Nah, berarti begitu The Fed mengintroduce QE, atau dia potong suku bunga untuk melawan resesi tahun 2023, kemana uang pertama kali pergi? Pasti uang pergi ke ekonomi negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi relatif terhadap negara lain. Kemana negara itu? Kemungkinan besar cuma 2 negara itu, India sama Indonesia. Karena kita lihat dulu ada South Africa, dulu ada Turki, ya, dulu disebut apa ya? Disebut apa ya? Wandering Five ya.